Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan sampai hari ini. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Apa yang engkau cari di bumi? Teman-teman yang nonton semua, saya mau nanya sama kalian semua. Sebenarnya, apa sih yang kita cari di bumi ini? Setiap hari kita lihat pergantian siang, pergantian malam, besoknya kita lihat lagi. Kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain, itu tuh pasti sangat bosan banget. Dan kalau misalkan kita perhatiin nih, pasti ada sesuatu yang dicari. Apa sih yang dicari di bumi ini? Nah, perkara yang paling besar setelah perkara iman ialah perkara ilmu. Dijelaskan dalam surat Al-Tahrim ayat 8. Apabila kita masuk ke dalam liang kubur, kita akan memancarkan dua cahaya. Yang pertama, cahaya iman ada di depan dan cahaya ilmu ada di sebelah kanan. Nah, kalau iman, itu tuh kita tuh udah dedikasi, kita udah difitrahkan iman itu sejak lahir. Gak ada yang lahir sebagai seorang kafir tuh gak ada. Walaupun pada akhirnya semua itu pasti akan memilih agamanya masing-masing. Nah, iman itu kita gunain, kita manfaatkan untuk melakukan sesuatu yang baik dan untuk menyempurnakannya juga. Tapi kebanyakan itu tuh gagal. Kenapa sih gagal? Ya karena mereka tuh tidak memanfaatkan iman mereka dengan baik gitu loh. Kebanyakan merusak. Seharusnya nggak boleh. Karena ya pada dasarnya kalau misalkan kita dikasih nih, kita ibarat kata dikasih sesuatu, kita tuh harus memanfaatkan itu dengan baik dan benar. Sama dengan iman. Kalau misalkan kita diberi iman, kita harus memperbaikinya, kita harus menyempurnakannya, lebih membaguskan lagi. Nah, setelah iman, itu tuh ada ilmu. Nah, kita juga harus mencari ilmu yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kenapa sih harus dipertanggungjawabkan? Ya, karena nanti kita di akhirat tuh akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Ya, teman-teman ya. Nah, ilmu ini nih, kita tuh harus mencari itu dari kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat gitu. Nah, di sini juga dijelasin, kita tuh malaikat itu tuh nggak akan menerima orang yang mati jiwanya kalau misalkan mereka belum menyelesaikan talqinnya. Kenapa sih? Ya karena kita harus menyelesaikan talqin itu gitu loh. Kita juga harus mencari ilmu kita tuh yang dicari itu tuh harus yang bermanfaat juga, harus berguna untuk semua orang tuh, dan harus mencari ilmu yang baik tentunya. Nah, kalau patokan kita yang dibawa ke akhirat itu yaitu ada dua, yaitu cahaya iman dan cahaya ilmu. Nah, kalau yang dicari materi itu tuh kita pasti bakal stres banget kayak karena itu duniawi banget. Kita tuh harus mencari perkara untuk di akhirat itu gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mencari ilmu itu benar-benar gampang banget. Kita harus niat dulu. Yang pasti tuh kita harus niat. Semua tuh diawali dengan niat. Nah, kalau gini nih, di sini dijelasin syarat ilmu itu tuh, syarat untuk ilmu yang bermanfaat itu yang pertama ada niat seorang murid yang ikhlas. Nah, murid ikhlas. Kita tuh sebagai murid, kita tuh harus mencari ilmu itu tuh dengan ikhlas. Kita nggak mengharapkan sesuatu yang berlebihan. Pokoknya kita ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, mempunyai guru yang ikhlas juga. Kalau misalkan gurunya ikhlas memberikan materi itu kepada muridnya, insya Allah muridnya juga akan mudah menerimanya. Nah, yang ketiga, itu tuh niat mencarinya sampai ke liang lahat. Pokoknya kalau misalkan kita belum meninggal, belum masuk ke liang lahat, kita harus mencari ilmu. Karena apa yang kita cari itu nggak akan selalu cukup. Nah, udah cukup segitu aja ya ceramah saya hari ini. Nah, demikian ceramah yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.